menjelaskan tentang metode ilmiah. Seperti ilmu pengetahuan lain, ekonomi juga menggunakan metode ilmiah, yaitu proses berpikir sistematis yang melibatkan observasi, teori, dan pengujian. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Para ekonom umumnya memulai penelitian dengan mengamati fenomena ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Yang kedua, teori ekonomi. Dari hasil pengamatan tersebut, ekonom membuat teori untuk menjelaskan penyebab dan akibat dari peristiwa ekonomi. Yang ketiga, pengujian teori. Setelah teori dibuat, ekonom mengujinya dengan data dan membandingkannya dengan kenyataan di berbagai negara. Jika data mendukung, teori diperkuat. Namun, jika data tidak mendukung, teori diperbaiki atau diganti. Selanjutnya yaitu peran asumsi. Asumsi berperan penting dalam ilmu pengetahuan, termasuk dalam ekonomi. Ada beberapa peran asumsi menurut para ekonom. Yang pertama yaitu untuk menyederhanakan kompleksitas dunia nyata. Yang kedua yaitu membangun model teoritis. Yang ketiga yaitu membantu memprediksi dan evaluasi kebijakan. Yang keempat yaitu menetapkan batasan analisis. Seperti contohnya, mempelajari dampak perdagangan internasional. Misalnya, kita dapat berasumsi bahwa dunia hanya terdiri dari 2 negara dan masing-masing negara hanya memproduksi 2 barang. Kenyataannya, terdapat banyak negara yang masing-masing memproduksi ribuan jenis barang. Namun, dengan mempertimbangkan dunia yang hanya terdiri dari 2 negara dan 2 barang, kita dapat memfokuskan pemikiran kita pada esensi permasalahan. Atau kita dapat simpulkan bahwa asumsi juga berperan penting dalam ekonomi, yaitu untuk menyederhanakan dunia yang kompleks agar lebih mudah dipahami. Model ekonomi. Model ekonomi adalah kerangka analitis yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara variabel ekonomi dengan bantuan matematika, grafik, atau simulasi komputer. Model ini dibangun atas dasar asumsi untuk menyederhanakan realitas yang kompleks sehingga para ekonom dapat memprediksi perilaku ekonomi, menguji teori, dan evaluasi kebijakan. Ada beberapa jenis model ekonomi, seperti contohnya model parsial versus umum, model mikro versus makro, dan model lainnya seperti model pertumbuhan, model permainan, dan model ekonometrik. Materi selanjutnya The Circular Flow Diagram. Diagram arus melingkar adalah model visual paling sederhana yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menjelaskan bagaimana uang mengalir melalui pasar antara rumah tangga dan perusahaan. Dalam diagram arus melingkar terdiri dari yang pertama, 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga sebagai pembeli dan konsumen barang dan jasa, juga sebagai penjual faktor produksi. Sedangkan perusahaan berperan sebagai produsen dan yang menjual barang dan jasa juga sebagai pembeli faktor produksi. Yang kedua ada 2 jenis pasar, pasar barang dan jasa. Perusahaan berperan sebagai penjual, sedangkan rumah tangga berperan sebagai pembeli. Faktor produksi, rumah tangga sebagai penjual dan perusahaan sebagai pembeli. Yang ketiga ada 2 jenis arus uang dan arus barang atau faktor. Mekanisme kerja diagram. Pada mekanisme ini terdiri dari 2 jenis alur, yaitu arus luar, aliran uang atau pendapatan. Dimulai dari rumah tangga yang menjual faktor produksi, misalnya tenaga kerja, kepada pasar faktor produksi. Kemudian perusahaan akan membeli faktor produksi dan membayar pendapatan yaitu upah kepada rumah tangga. Lalu rumah tangga akan menggunakan pendapatan tersebut untuk belanja membeli barang dan jasa pada pasar barang dan jasa. Perusahaan akan menerima uang dari belanja rumah tangga sebagai pendapatan atau penerimaan. Yang kedua, ada arus dalam, aliran faktor dan barang. Perusahaan akan menawarkan barang dan jasa untuk dijual ke pasar barang dan jasa. Rumah tangga akan membeli barang dan jasa dari pasar barang dan jasa.
Kemudian, rumah tangga menawarkan faktor produksi seperti tenaga kerja ataupun modal ke pasar faktor produksi. Kemudian, perusahaan akan membeli dan menggunakan faktor produksi sebagai input untuk proses produksi mereka. Model ekonomi kedua yaitu batas kemampuan produksi. Batas kemampuan produksi adalah grafik yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Grafik ini menggambarkan pilihan, keterbatasan, dan efisiensi produksi dalam suatu ekonomi. Yang pertama, efisiensi dan inefisiensi. Titik pada garis PKP menunjukkan produksi efisiensi, artinya semua sumber daya dimanfaatkan dengan baik. Titik di dalam PKP berarti inefisiensi, misal karena pengangguran atau mesin yang tidak digunakan. Titik di luar PKP tidak dapat dicapai karena sumber daya dan teknologi terbatas. Yang kedua, trade-off atau biaya peluang. Setiap peningkatan produksi satu barang berarti mengorbankan sebagian produksi barang lain karena sumber daya terbatas. Misalnya, untuk menambah 100 mobil, perekonomian mungkin bisa mengorbankan 200 komputer. Yang ketiga, bentuk BKP. Batas kemampuan produksi biasanya melengkung keluar atau jembung. Ini menunjukkan bahwa biaya peluang meningkat ketika produksi satu barang diperbanyak. Hal ini karena tidak semua sumber daya cocok untuk membuat dua barang yang berbeda. Yang keempat, perubahan dan pertumbuhan ekonomi. Jika terjadi kemajuan teknologi atau peningkatan sumber daya, BKP akan bergeser keluar, menandakan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dapat memproduksi lebih banyak barang dibanding sebelumnya. Saya akan menjelaskan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dalam ilmu ekonomi, tingkatan analisis dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan unit kecil dalam perekonomian, seperti rumah tangga dan perusahaan. Fokus utamanya adalah bagaimana mereka membuat keputusan dan berinteraksi di pasar. Contoh ekonomi mikro yaitu dampak kebijakan sewa murah terhadap perumahan di New York. Yang kedua, ada ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Fokusnya bukan pada satu rumah tangga atau satu perusahaan, tetapi pada fenomena besar yang memengaruhi seluruh negara atau dunia. Contoh ekonomi makro yaitu kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lalu, hubungan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Meskipun dipelajari secara terpisah, ekonomi mikro dan ekonomi makro saling berkaitan. Alasannya seluruh aktivitas ekonomi makro berasal dari keputusan ekonomi mikro atau individu dan perusahaan. Kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ilmu ekonomi dasar oleh dosen pengampu Ibu Dr. Evi Gravitiani, SE, MSI, CBE.